Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari dengan NIM L02118117, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai genetika populasi. Genetika populasi terdiri dari dua kata, yaitu genetika dan populasi. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme. Sedangkan populasi adalah sekumpulan sejenis yang memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya yang berada di suatu ekosistem dalam selang waktu tertentu. Jadi, genetika populasi adalah cabang ilmu genetika yang membahas tentang transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Genetika populasi menjelaskan implikasi yang terjadi terhadap bahan genetika akibat perkawinan yang terjadi di dalam satu atau lebih populasi. Selanjutnya yaitu materi genetik. Materi genetik adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Pada suatu rangkaian DNA, terdapat perintah yang memengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik makhluk hidup yang disebut gen. Secara umum, keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup disimpan dalam DNA yang terletak di dalam inti sel. DNA menjadi untaian yang cukup panjang agar tersusun di dalam inti sel yang kecil. Untaian DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Materi genetik sendiri terdiri atas kromosom, gen, DNA, dan RNA. Kromosom mengandung struktur yang terdiri dari benang-benang tipis yang melingkar-lingkar. Di sepanjang benang-benang inilah terletak secara teratur struktur yang disebut gen. Setiap gen menempati tempat tertentu dalam kromosom. Tempat gen di dalam kromosom disebut lokus gen. Jadi, gen inilah yang sebenarnya berfungsi mengatur sifat-sifat yang akan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Selain itu, gen juga berfungsi mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Gen terdiri dari DNA atau asam nukleat. DNA adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri atas dua rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Ada 2 macam basa nitrogen penyusun DNA, yaitu basa purin yang terdiri atas basa adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri atas basa timin dan sitosin. Nah, 2 rantai DNA ini saling berkaitan pada bagian basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Basa nitrogen adenin berikatan dengan timin, sedangkan guanin berikatan dengan sitosin. Antara adenin dan timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan antara guanin dan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin. Rantai pada RNA juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Berbeda dengan DNA, keberadaan RNA di dalam sel tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA tersusun dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen RNA terdiri atas basa purin, yaitu adenin dan guanin, serta basa pirimidin, yaitu urasil dan sitosin. Keempat basa nitrogen tersebut akan membentuk pasangan adenin, uranin, dan guanin dan sitosin. Adenin dan urasil dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya yaitu ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses di mana kode-kode informasi yang ada pada gen diubah menjadi protein-protein yang beroperasi hanya di dalam sel. Ekspresi gen terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi, proses pembuatan salinan RNA, dan kedua, translasi, proses sintesis polipeptida yang spesifik di dalam ribosom.
Proses transkripsi DNA menjadi mRNA dan translasi mRNA menjadi sebuah polipeptida disebut dogma sentral. Dogma sentral berlaku pada prokariotik dan eukariotik, namun pada eukariotik ada tahap tambahan yang terjadi di antara transkripsi dan translasi yang disebut tahap pre-mRNA. Tahap pre-mRNA adalah untuk menyeleksi mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasikan, sedangkan intron merupakan mRNA yang akan tetap berada di dalam nukleus karena kemungkinan mRNA tersebut akan membentuk protein yang tidak fungsional atau tidak berguna jika ditranslasikan. Intron kemudian akan terurai kembali untuk membentuk rantai mRNA baru. Itulah ringkasan yang saya buat tentang materi genetika populasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.